Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aplikasi integral di mata kuliah Kalkulus 2. Baik. Next slide. Oke, yang pertama adalah ada area of applying region. Jadi ini semuanya materinya saya ambil dari buku Kalkulus Purcell yang jilid 2 di bab 5. Yang pertama tentang the area of plane region, yaitu adalah area di bawah kurva. Nanti ada daerah di bawah sumbu X, di atas sumbu X above, atau di bawah sumbu X below, atau nanti ada daerah yang di antara dua kurva, kemudian yang bentuknya nanti bentuknya vertikal sama bentuknya horizontal, kemudian ada juga displacement. Jadi displacement itu apa? Displacement itu kayak apa ya? Tempat yang kurang dikasih di tempat yang lebih. Jadi kayak saling melengkapi lah nanti. Oke, kita cek aja nanti ya. Baik. Sekarang daerah di atas sumbu X. Jadi ketika ada suatu fungsi di mana fungsi tersebut itu berada di atas sumbu X. Jadi contohnya di example 1 ada fungsi Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2. Ketika kamu gambarkan, dia berada di atas sumbu X, dan kamu diminta untuk mencari luas daerahnya dari min 1 sampai 2. Nah, di sini kamu bisa gambarkan, ini adalah bentuk kurvanya ya. Bentuk kurvanya yang ini. Kemudian kalau dalam penggambaran kurva, kamu bisa menggunakan software seperti Grafmatika, GeoGebra, dan lain sebagainya. Kemudian dibatasin yang dicari daerahnya dari min 1 sampai 2. Nah, kalau kalian menggunakan rumus luas daerah, itu akan sangat susah sekali karena dia bentuknya tidak tentu, ya, tidak beraturan, dan makanya didekatinya pakai integral. Didekatin pakai integral, di mana integral itu adalah jumlah dari integral Riemann sum, ya, gini kan biasanya dulu definisinya integral. Jadi dia membuat ini tuh jadi kayak histogram batang panjang-panjang, kemudian dihitung luas itu adalah panjang kali lebar. Kalau di sini itu berarti delta X-nya berapa di sini kali tinggi ya, dikali tinggi. Nah, nanti itu dijumlahkan mulai di sini 0 sampai X-nya mulai 1 sampai N. Nggak tahu N-nya berapa lah. Ini nanti kita bantu dengan integral dari min 1 sampai 2, ya kan? Nah, di mana di sini adalah fx-nya atau fungsinya, kemudian dx. Seperti itu ya. Jadi kalau ada luas daerah di yang kebetulan di atas dari sumbu X, itu rumusnya adalah integral A sampai B, di mana batasnya, terus fungsinya tersebut dx. Begini. Oke. Nah, untuk fungsi ini sudah dikerjakan di contoh. Jadi dari min 1 sampai 2 untuk fx dx. Karena di sini sangat simple fungsinya, jadi kamu bisa langsung mengintegralkan. Kemudian kamu hitung dari batas min 1 sampai 2. Ketemunya ini yang min 1 dimasukkan di sini, X sama dengan min 1, yang X sama dengan 2-nya dia masuk. Kebalik, maaf. Jadi kan batas ya, jadi yang besar dulu. Yang besar dulu di sini X-nya sama dengan 2-nya, baru dikurangi min 1. Selalu kasih kurung. Tujuannya apa? Karena min ini akan begini nantinya ya. Oke, ketemunya adalah 51/10 atau 5,1. Jadi luas daerahnya adalah kurang lebih atau mendekati 5,1. Baik. Nah, sekarang untuk yang di bawah dari sumbu X. Contohnya ini, kalau ada fungsi seperti ini, kamu gambarkan bentuknya adalah di bawah sumbu X, terutama untuk bagian yang diminta. Dari batas min 2 sampai 3, itu ternyata dia berada di bawah sumbu X. Nah, gimana kalau di bawah sumbu X? Kalau di bawah sumbu X, kita buat dia
ada minus di depannya. Jadi kan karena berada di bawah, jadi kayak integral min integral AB fx dx. Bedanya cuma itu doang sih. Ya. Tuh, di bawah sumbu X itu seperti itu. Nih, kalau kita pakai hitungan estimasi itu areanya kira-kira 5 kali 3 karena 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? 1, 2, 3. Anggap aja lah sekitar 5 kali 3. Jadi ada kurang lebih 15. Itu secara kasar. Nah, sekarang kita mau pendekatannya dengan yang lebih bagus yaitu pakai integral. Berarti integral dari min 3 sampai min 2 sampai 3. Ingat ya, ada minusnya di sini karena dia berada di bawah sumbu X. Ini adalah fx-nya. Kemudian ini minusnya sama ini dipindah ke dalam dulu biar nggak membingungkan. Kemudian dihitung ketemunya integralnya min x pangkat 3/9 plus 4x dari min 2 sampai 3. Yuk dihitung, ini yang dimasukkan adalah 3-nya di sini, yang di sini dimasukkan min 2. Ketemunya 145/9 kurang lebih 16,11. Nah, ini yang lebih mendekati. Karena kalau kamu lihat kan kalau 15 kan ini banget kan, segini kan, kayak persegi gini kan. Nah, lah yang ini, kan ya ini berarti kurang lebih emang 16/11. Nah, terus kemudian ini ada pengembangan. Jadi kalau ada fungsi satunya di atas sumbu X, satunya di bawah sumbu X. Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu contohnya di fungsi ini, karena yang diminta adalah mulai min 1 sampai 2. Jadi kadang yang menentukan dia berada di bawah sumbu X atau di atas sumbu X itu batasnya. Kalau batasnya min 1 sampai 2, ternyata dia melalui dua daerah ini, satu di atas, satu di bawah. Berarti caranya adalah yang di atas itu dianggap ini R1 ya, terus ini R2 yang di atas itu, kan berarti kamu cara carinya kan ditambah ya. R1 ditambah R2 luasnya. Tapi karena di sini R2 berada di bawah sumbu X, berarti dia minus. Karena di bawah sumbu X. Ya, makanya di sini dia jadi yang plus jadi ke minus ya, yang sini nih. Nih. Oke, sama kalau ini tadi dari min 1 sampai 2 karena dibagi 2 jadi R1 sampai 1, yang R2-nya 1 sampai 2 ya. R1-nya min 1 sampai 1, R2-nya 1 sampai 2. Dihitung dengan integral. Ini juga kemudian ini dia langsung dimasukin ya. Kalau kamu masukkan sendiri nanti hasilnya ini X-nya dia masukkan 1 dulu baru dikurangi min 1. Selalu pakai rumus pengurangan ya. Hasilnya adalah 23/4. Nah, ada cara gampangannya kalau maksudnya orang kayak mikirnya ngapain sih dibagi-bagi atau kadang kan saya nggak ngelihat gambarnya lah. Tujuannya itu kalau di sini harus digambar apa? Karena kalau kamu nggak mau gambar terus langsung aja pakai kayak gini. Ini pakainya nilai mutlak. Ya kan? Kalau nilai mutlak kan berarti dia pasti positif, ya kan? Nah, kalau nilai mutlak pun ini kita nggak akan bisa ngomong dia lebih simpel daripada jawaban ini. Karena kalau pakai nilai mutlak, tetap juga split into two part gitu kan. Ingat nggak nilai mutlak itu kalau ada nilai X itu dia akan bernilai apa? X ketika dia X-nya lebih besar dari 0. Tapi kalau dia akan bernilai min X di dalamnya ya, ketika X-nya lebih kecil dari, salah nggak pakai sama dengan, lebih kecil dari 0. Kenapa? Jadi ketika dia nanti kamu masukkan pamannya 2, dia akan berubah X sama dengan 2. Tapi kalau kamu masukkan min 3, dia akan jadinya min X. Jadinya adalah min dari min 3. Jadinya akan tetap positif 3. Ini adalah definisi nilai mutlak. Gitu ya. Baik, sekarang kalau ada luas daerah di bawah dua kurva, atau bukan di bawah, maaf, di antara dua kurva. Nah, dia diambil yang secara vertikal. Diambil yang vertikal contohnya gini, kalau ada kurva fx sama kurva gx, di mana gx-nya itu lebih kecil dari fx, ya kan? Terus ada batas A, di mana A itu di antara A itu lebih kayak gini, ada batas x, di mana x itu antara batas A sama batas B. Ya,
Berarti ini fx sama gx. Karena tadi gx-nya lebih kecil, berarti gx-nya berada di bawah. Ya, kalau ada di bawah berarti kamu cari luas daerahnya dengan cara ini. Dari A sampai B batasnya ya, nanti tergantung fx-nya dikurangi gx. Kalau nanti ternyata seumpama gx-nya itu ada di atas, ya mamanya ya kan kita nggak tahu ya. Ternyata yang gx itu di atas, jadi ternyata gx-nya itu lebih besar dari fx. Ya udah, kamu ngikutin aja integralnya dari A sampai B-nya tetap sekarang yang di atas dikurangi yang di bawah. Pokoknya intinya gitu, yang di atas dikurangi yang di bawah. Gitu ya. Nah, contohnya ini nih. Kalau ada kurva 2x pangkat 4 dan 2x min x kuadrat, nah kamu yang harus dilakukan pertama adalah setelah digambar, gambarnya sketsa aja adalah cari two curve intersect atau perpotongan dua kurva. Perpotongan dua kurva. Biasanya cari perpotongannya itu kamu sama dengan kan Y1 sama dengan Y2. Berarti ada X pangkat 4 akan sama dengan 2X min X kuadrat. Jadi kamu harus buat X pangkat 4 plus X kuadrat min 2X sama dengan 0. Yuk, berarti kamu keluarkan bisa enggak? Bisa di sini X pangkat 3 plus X min 2. Ini kan sama dengan 0. Nah, ini juga. Nih, berapa ini? X pangkat 3 plus X min 2 itu kalau difaktorkan bisa enggak? Nah, ini agak susah ya. Tapi di sini kan ini jelas. X-nya sama dengan 0, sama X pangkat 3 plus X min 2 juga sama dengan 0. Nah, ini udah jelas. Yang ini kamu cari aja kira-kira X berapa yang memenuhi nilai ini. Nah, X-nya kan 1. Kenapa? Karena 1 pangkat 3 ditambah 1 min 2 sama dengan 0. Oke ya, berarti kita ketemu 1, 2. Oke, ketemu 2 itu berarti batasnya di 0 sama X-nya 1. Nah, terus kamu cari di sini, kamu lihat bahwa X pangkat 4 itu berada di bawah ya. Ini yang di atas. Jadi ketahuan kalau 2X min X kuadratnya itu lebih besar dari X pangkat 4 dalam bentuk kurvanya. Berarti nanti cara carinya integralnya adalah dari 0 sampai 1 dari 2X min X kuadrat yang atas dikurangi yang bawah ya. Baru dx. Nah, ini ketemu hasilnya adalah 7/15. Oke, sekarang kalau daerah di antara dua kurva, tadi dia bentuknya horizontal. Maksudnya bentuknya horizontal adalah cara kita menghitung batasnya. Contohnya ada Y kuadrat sama dengan 4X sama 4X min 3Y sama dengan 4. Tadi sama, yang pertama dicari selain menggambar sketsa adalah intersection atau perpotongannya. Disamakan Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Tapi kan di sini Y-nya kan satunya kuadrat, satunya enggak. Berarti makanya itu ada yang namanya horizontal. Ya berarti di sini karena Y1 sama Y2 tidak sama, satunya Y, satunya Y kuadrat, nanti tambah susah. Ada cara lain yaitu membuat dia X1 sama dengan X2 sama aja. Jadi X1 yang pertama adalah di sini kita punya Y kuadrat sama dengan 4X ya. Nah, satunya 4X min 3Y sama dengan 4. Nah, di sini yang gampang adalah ini 4X, ini 4X. Ya udah, jadi 4X sama dengan 4 plus 3Y. Oke, yang sama, berarti kita nggak nyalakan X1 sama dengan X2, tapi kita punya 4X1 sama dengan 4X2. Ya. 4X1-nya Y kuadrat, 4X2-nya 4 plus 3Y. Oke ya, disamakan jadinya Y kuadrat min 3Y min 4 sama dengan 0. Kamu faktorkan ketemu ini. Jadi ketemu Y-nya sama dengan 4 dan Y sama dengan min 1. Oke ya. Nah, kita tadi ketemu Y-nya sama dengan 4. Berarti kamu masukkan. Kalau Y-nya sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan berapa? Nah, kita tahu kan kalau
Y. Ini tadi kita punyanya Y kuadrat sama dengan 4X. Berarti kalau ini 4 kuadrat sama dengan 4X, 16 sama dengan 4X. Berarti X-nya sama dengan 4. Ini ya. Nah, untuk Y sama dengan min 1 juga dimasukkan. Y kuadrat sama dengan 4X, min 1 kuadrat sama dengan 4X, X-nya sama dengan, maaf, mana ya? X-nya sama dengan 1/4. 1/4 ya. Oh, oke, 1/4. Nah, di sini kita sudah punya intersection-nya yaitu 4/4. Ini. Sama satunya adalah 1/4, min 1 nih. 1/4 di sini, ini tuh 1/4. Salah boy, salah girl. Maaf ya, ini itu min 1, 1/4-nya di sini. Oke? Nah, kalau dari sini, kalau kita mau membuatnya secara vertikal seperti tadi ya, kan harusnya di 1/4 sini batasnya. Dari 1/4 sampai 4. Nah, padahal di sini masih ada lagi nih, yang di sini lebih dari 1/4 ini. Kan tadi bentuknya ketemunya di 1/4, min 1 kan di bawah ini. Nah, ini yang membuat dia tidak bisa dibuat secara vertikal. Jadi kita harus mengubah dia bentuknya horizontal. Jadi dirubah bentuknya horizontal. Horizontal nanti kita bisa buat dari sini. Dari sini semua sampai 4 kan semuanya tercakup. Ya, jadi dari sini nanti tadi karena kita nggak bisa membuatnya vertikal, karena kalau vertikal itu kan berarti cuman dari 1/4 sama 4, di mana di sini masih ada yang belum ya. Kalau cuma di sini kan berarti ada yang nggak ke cover. Makanya kita buatnya horizontal dari sini, dari min 1, Y-nya min 1 sampai 4. Itu ya. Ini nanti dicari min 1 sampai 4. Nah, tapi di dalamnya ini bukan dalam bentuk X lagi, tapi dalam bentuk FY, nanti DY gitu ya. Nah, FY-nya ini harus kita rubah tadi. Kita kan punya tadi Y kuadrat sama dengan 4X, berarti X-nya sama dengan Y kuadrat per 4. 1. Kita punya lagi tadi 4X min 3Y sama dengan 4. Berarti 4X sama dengan 4 plus 3Y. Berarti X sama dengan 4 plus 3Y per 4. Ya udah, kamu cek. Kalau bentuknya horizontal, yang atas itu yang mana? Apakah yang ini, nomor 1, apakah nomor 2? Kalau yang dari atas, kamu cek yang lurus, itu kan berarti dia linear ya. Yang ini itu kan berarti yang nomor 2. Ya. Jadi yang nomor 2 dulu. Berarti integralnya adalah 3Y plus 4/4 dikurangi Y kuadrat per 4. Ingat, dia bentuknya adalah di gitu ya. Jadi cara mencarinya nanti pakai yang ini. Nah, sudah ketemu tadi. Nah, ini dari min 1 sampai 4 kita hitung pakai integral, ada bagian kan semuanya sama ya tadi, per 4 sama per 4 disamakan penyebutnya udah sama, 1/4-nya dikeluarkan. Terus dihitung, ketemu hasilnya adalah 5,21. Gitu ya. Jadi kenapa dirubah ke horizontal? Karena dari sisi menghitung luasnya dia tidak bisa secara vertikal. Ada kendalanya. Baik, nah sekarang kita masuk ke yang selanjutnya yaitu distance dan displacement. Jadi ada objek yang moving along atau bergerak secara terus-menerus melalui straight line dengan kecepatan ft pada waktu t. Nah, kalau ft-nya lebih besar 0, kecepatannya bergerak, maka integral A sampai B dari ft itu memberikan jarak travel atau jarak perjalanan selama intervalnya tadi, selama intervalnya T dari batas A sampai B, ya itu distance-nya. Jadi kalau nanti ternyata kecepatannya negatif, itu bukan berarti dia nilainya negatif ya, tapi in reverse, jadi kebalikannya, dia cuma berlawanan arah. Jadi kalau ada
rumus ini dari integral dari kecepatan dari A ke B, ya itu sama dengan S itu kan jarak. Ingat kan, kalau di fisika juga ketika ada fungsi ST atau jarak, itu kalau di turunannya, ketika dia diturunkan, dia jadinya FT kan. Nanti kalau diturunkan lagi jadinya adalah percepatan, gitu ya. Nah, sekarang kalau si FT diintegralkan berarti dia akan balik jadi fungsi jaraknya lagi. Ini kan kalau dia. Nanti kalau percepatan diintegralkan dia akan balik ke FT. Nah, seperti itu dinamakan displacement atau mengisi kekosongan dari objeknya atau kalau di sini kalau tadi kita ngomong mengisi kosongan, tapi kalau di dalam kecepatan ini directed distance from starting point dari SA ke ini. Jadi distance-nya itu berapa jaraknya langsung, directed itu berarti langsung. Nah, kalau mau cari total distance-nya dari objek yang bergerak secara lama waktu A sampai B, kamu harus mencari dengan tanda nilai mutlak karena area tadi ya. Jadi jangan dianggap dia negatif, tapi area itu berarti kan pasti positif dan negatifnya kalaupun ada itu tujuannya lebih ke reverse, kebalikannya. Jadi contohnya, kalau ada objek posisinya di S sama dengan 3 dengan waktu 0, velocity-nya kecepatannya adalah 5 sin 6 vt. Nah, kamu ditanya what is the position, di mana letak objek kalau T-nya 2 dan bagaimana dia selama how far atau berapa jaraknya yang telah ditempuh dia sampai 2 tersebut. Nah, di sini maksudnya the object displacement. Jadi jarak yang ditempuh dari A ke B, gitu ya. Change in position dari S2 ke S0, ya kan? Berarti kan dari integral 2 sampai 0 dari FT. Tadi kan ada rumusnya ya. Ya udah, FT-nya adalah 5 sin 6 pt dt, kamu integralkan ketemunya ini, kamu masukkan dari 0 sampai 2. Jadi dimasukkan min 5/6 pi cos 6pi kali 2, ya kan? Dikurangi min 5/6 pi cos 6 kali pi kali 0. Nah, ini ya. Nah, ini cos 0 itu berapa? Cos 6 kali 2 pi. 6 kali 2 itu 18. 18 pi berapa? Nah, nanti ketemu berapa dikurangi berapa? Titik, kurangi titik, ketemunya 0. Nah, sekarang kamu cari. Ini kan perpindahannya ternyata dia 0 tuh perpindahannya. Berarti what is the position object ketika T-nya sama dengan 2? Posisinya di mana ketika sama dengan 2? Berarti kan S2. S2 itu kan berarti S yang 0 ketika posisi dia 0 ditambah posisi perpindahannya. Ternyata posisi perpindahannya adalah 0 juga, berarti tetap di sini. The object position ini tetap di X sama dengan 3 lah umpamanya dalam T sama dengan 2. Nah, the total distance travels, yang tadi kan, kalau total distance, dia ada nilai mutlaknya. Ya. Dia pakai simetri di figure 11. Ingat, ini sama ini mirip. Ini, satunya tapi nggak ada nilai mutlaknya. Oke ya. Nah, di sini lihat kalau dia kan bentuknya FT kan seperti ini ya, tapi ketika FT-nya dinilai mutlakan kan dia berada di atas semua nih. Dari ini sampai 2. Nah, dilihat ada 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kan, 12 getaran. Kalau yang enggak nilai mutlak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman ada 6. Nah, disitulah dia ada 12 di sini. Jadi kayak ada simetriknya kan. 2 kali yang 6 ini juga 2/12. Karena waktunya tadi kan 2, tapi di sini ada 12 getaran. Nah, kemudian di sini
kamu hitung jadi 12-nya kan jadinya 5/6. 5 kali 12-nya ketemu 60. Ini seper ya. Dari 0 sampai 1/6. Ketemunya adalah 6,3662. Jadi kalau yang total distance selama 0 sampai mana ini? Time-nya 0 sampai ke time-nya 2 gitu ya. Walaupun posisinya tetap, tapi ternyata kan distance-nya dia berubah gitu ya, sama dengan totalnya sekitar 6. Oke, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu volume. Volume dari benda pejal. Nah, untuk volume ini, integralnya akan ada 3 metode. Metode disket, metode washer ini kalau aku bilangnya itu kayak donat, jadi tengahnya bolong. Shell itu kayak sel ke bawah-bawah gini nih. Jadi bentuknya nanti kayak kerang. Ada yang bilang kayak kerang. Ini disket. Disket tapi yang tengahnya nggak bolong ya. Dia punya padahal disket itu juga orang bilang tengahnya bolong ya. Enggak, dia tuh benar-benar pejal tengahnya. Lingkaran lah ya. Benar-benar bulat gini. Disketnya itu gini, dia ada kayak apa? Jadi kayak bolong ya kelihatannya, bukan. Bentuknya pipih gitulah. Nanti kita lah lihat habis ini ya. Oke. Method of this, ya ini loh kayak diputernya kan sumbu X aksis. Nah, bentuknya ya seperti ini sih. Tengahnya memang kelihatannya bolong, tapi tengahnya itu ikut sebenarnya. Kalau yang di sini nih, bentuknya lempengan bulat lingkaran. Nah, ini kan ikut semua, atau nggak ada yang bolong gitu. Kalau yang pas seperti ini. Nah, jadi ini contoh ya. Kita langsung ke contoh. Ada disuruh untuk mencari volume dari plane region Y-nya sama dengan akar X, dibatasi sumbu X, dibatasi garis X sama dengan 4 di atas dari sumbu X. Oke, kamu gambarkan dulu. Ini adalah gambar Y sama dengan akar X, dibatasinya Y, X sama dengan 4, ya kan? Sama sumbu X yang di sini. Jadi bentuknya adalah ini. Nah, ini. Gini ya. Nah, sekarang ini kalau kamu pakai volume berarti kamu putar pakai sumbu X aksis itu mikirnya kayak koin. Oh ya, tadi yang mirip-mirip koin lah harusnya. Jadi kayak gini nih. Lempengan ini nih yang harus kamu perhatikan ya kan, dia utuh kan kayak gini. Nah, bentuknya memang kayak koin di sini. Oke. Nah, kita kan tahu, tadi nggak ada ya di sini ya. Oh nih, kita kan tahu kalau volume itu adalah luas permukaan dikalikan tinggi. Gampangannya yang paling gampang adalah itu. Ya kan? Nah, sekarang kalau volumenya itu ada batasnya, makanya tingginya itu kan kayak gini kan, tingginya dari ini sampai ini gitu kan. Tingginya ini sampai ini. Nah, batas A sama batas B itu yang dibuat jadi integral. Tuh, secara garis besar seperti itu. Jadi di sini batasnya adalah 0 sampai 4 kan, tadi di batasnya yang ini, berarti ya cuma dari ini sampai ini aja gitu. Jadi integral volumenya adalah integral 0 sampai 4. Nah, luas daerahnya kan, ini lihat luas daerah atau luas permukaannya kan bentuknya lingkaran. Nah, luasnya lingkaran itu sama dengan apa? Pi R kuadrat, ya kan? Di sini R-nya adalah akar X, berarti kalau di sini adalah Pi kali akar X kuadrat, makanya hasilnya adalah Pi kalikan X dx, gitu ya. Oke, ketemu hasilnya adalah 25,13. Nah, ini method of washer yang tadi, ya aku bilangnya mirip donat sih, yang bolong tengahnya ya. Jadi, jadi tadi biasanya di apa namanya? Ada dua kurva. Nah, salah satunya ini nanti ketika diputar sejauh sumbu X aksis dia bentuknya kayak gini. Jadi tengahnya bolong kan karena di sini ada perputarannya ini ya, gitu. Jadi bentuknya
tengahnya bolong. Kayak donat gitu. Nah, kalau tengahnya bolong, kita pakai konsep yang tadi, yang between two curves, luas daerahnya. Sekarang volumenya di between dua kurva, yaitu dikurangi aja. Dikurangi mana? Dikurangi adalah yang atas, dikurangi yang bawah. Jadi di sini yang atas K-nya kan akar 8X, ya kan? Dikurangi X kuadrat. Nah, apakah langsung dikurangi? Belum, karena kita butuhnya dia adalah sebagai apanya sih? Pengurangan ini tuh adalah sebagai R-nya kan, jari-jarinya toh. Jadi ini R1 dikurangi R2, ya kan? Nah, tapi di sini kita juga tahu bahwa rumusnya volume adalah luas dikalikan tinggi. Luasnya tadi I R kuadrat karena lingkaran ya dikalikan tinggi delta X. Di sini delta X. Nah, R-nya itu kan R1 dikurangi R2 kuadrat. Gini ya, dari delta X. Jadi kalau dirubah ke bentuknya, apa namanya, integral, jadi integral dari, nah dari sini dia nggak ada batasnya. Loh, kok bisa nggak ada batasnya? Nah, batasnya karena dia dua kurva, berarti harus dicari sendiri. Dari mana? Perpotongan dari dua kurva tersebut. Perpotongannya yuk dicari. Ketika Y aja gampang. Y1 sama dengan Y2. X kuadrat sama dengan akar 8X. Bisa juga ya. Nah, bisa. Yuk, berarti diapakan? Mungkin ini dipangkatkan 4 min kuadratkan ya, dua-duanya ya, 8X. Berarti X pangkat 4 min 8X sama dengan 0. X pangkat 3 min 8 sama dengan 0. X-nya pasti 0. Kamu cari X pangkat 3 min 8 yang sama dengan 0. Ayo gampang. Carinya adalah X sama dengan 2. Ya, ketemu 1 sama 2 ya. Oke, berarti dimasukkan. Y-nya kalau X-nya 0, 0 kuadrat berarti 0. Y-nya kalau X-nya 2, 2 kuadrat berarti 4. Berarti di sini adalah 0,0 sama 2,4. Nah, ini kan 2,4. Ini satunya ini 0,0. Nah, berarti ketika kita bisa buat dia yang vertikal aja, yang paling gampang berarti mulai 0 sampai 2. Tujuannya apa juga karena vertikal, karena di sini sebenarnya kita sumbunya X. Nanti kalau diputar pakai sumbu Y ya bisa sih, tapi nanti kita akan mengubah lainnya ya. Jadi integralnya 0 sampai 2, pi dari R1-nya adalah berapa tadi R1-nya ya? Oh, akar 8X, ya kan? Gitu. Dikurangi pi, ya kan? Pi kalikan R2-nya apa nih? X2 kuadrat, ya. Terus dx. Udah, gini ya boleh. Jadi nanti ini pi, ini 8x kuadrat min x kuadrat pangkat 2 dx. Oke, ketemu hasilnya adalah 30,16. Oke, selanjutnya ada method of shell. Yang tadi kayak kerang. Jadi kayak kerang itu karena nanti bentuknya itu nggak hanya kayak lempengan logam yang cukup di sini, tapi dia ada lagi tingginya tinggi banget. Terus nanti di partisinya seperti ini kayak kerang. Ya, tetap kita pakai apa? Poinnya bahwa volume adalah luas area dikalikan tinggi, tapi di sini tadi ya R-nya kan ada dua, yang besar sama yang kecil, dikurangi ini ya. Nah, di sini kita pakai manipulasi aljabar di sini bahwa ketika ada X nih kuadrat min Y kuadrat itu akan sama dengan X min Y kalikan X plus Y. Nah, di sini diambilnya di sini R1 R2-nya di sini, kemudian dibuat bentuknya adalah R2 plus R1 per 2. Itu kan berarti kayak rata-rata ya. Jadi kalau ada dua jari-jari, berarti rata-ratanya, dua jari-jari rata-ratanya kan ya berarti R1 ditambah
R2 dibagi 2, ya kan? Nah, karena di sini tiba-tiba muncul dibagi 2, rumusnya biar nggak berubah, maka di sini juga dikalikan 2 lagi. Nah, ini cuma dipindah aja ke belakang, R2 min R1-nya. Nah, di sini ekspresi ini bisa diomongkan atau kita bisa ngomongkan dia sebagai R, atau rata-rata dari R. Nanti rata-rata dari R, kemudian average radius, terus H kalikan thickness. Thickness itu adalah R2 dikurangin R1 atau ketebalannya. Tadi kan ketebalannya. Jadi kita bisa ngomong untuk metode Shell ini, kita bisa ngitungnya adalah 2pi R kalikan H kalikan delta R. Jadi average radiusnya tadi dianggap satu aja, yaitu R. Karena nanti akan ada banyak yang seperti ini. Yuk kita cek di sini. Oh, inilah contohnya kenapa dia ada apa namanya average dari radius tadi. Jadi kalau bentuknya adalah ini, contohnya ada bounded bagi ini 1/akar X. Aksis sumbu X, X-nya sama dengan 1 dan 4. Nah, kalau dari lihat figur 3, ini kan shell generated-nya kan tadi yang ini yang udah kita bahas bareng itu ya. Jadi delta dari volumenya adalah 2pi R. Nah, di sini R-nya R-nya adalah si X. Nih. X, Fx, delta X. Jadi dari mana ya? Nih, 2pi RH delta R. R sama H. Yuk. R sama H. Hanya kan ketinggian. Nah, ketinggian di sini kan kalau dia Fx-nya di sini berarti ketinggiannya kan bergantungnya ke Fx ya. Mau Xx-nya berapa, berarti tingginya ngikutin Fx. Berarti Fx-nya adalah si H-nya. Oke ya, R. R tadi kan jari-jari. Jari-jarinya tergantung si X-nya ini. X-nya mau berapa, kan nanti dia diputer gini kan, diputer kayak gini kan. Nah, berarti di sini adalah si apa tadi? R. Oke ya. Jadi di sini R, ini H. Oke, H-nya adalah si Fx. Nah, dengan fungsi ini di contoh 1 berarti 2pi X kan tetap X ya, karena di X aksis 1/akar X kalikan delta X. Nanti dia akan berubahnya jadi ini. Jadi V-nya sama dengan 2P-nya dikeluarkan ya, integralnya dari 1 sampai 4, karena ini 1 sama 4, X kalikan 1/akar X dx. Ya, jadi kalau tadi yang dua metode tadi benar-benar pure nggak ada tambahan, kalau di sini yang jadi tambahan adalah si ini sebagai X-nya. Padahal kan satu fungsi ya, tapi tetap ada tambahan fungsi X sebagai R-nya. Nah, ini fungsinya sebagai H-nya, karena bentuknya tadi sebagai gini, tingginya gini kan, tingginya kan ini H-nya kan. Berarti ini adalah tergantungnya ke Fx. Nah, dihitung gampang kan, ketemunya adalah 29,32. Gitu ya. Next, kita lanjut. Bentuk, nih ada satu soal yang bisa didekatin oleh kedua bentuk. Ada bentuk yang this, ada nanti bentuk yang apa nanti. Kita cek ya. Contohnya adalah fungsi R/H, X di sumbu X aksis, dan X sama dengan H, terus R-nya lebih besar 0, H-nya lebih besar 0. Kamu disuruh pakai cara this, pakai cara shell. Oke, berarti digambar dulu. Ini gambarnya Y sama dengan R/H/X, ya kan? Nah, berarti ketinggiannya kan di sini R/H/X kan, X-nya berapa dimasukkan, berarti itu adalah tingginya. Benar ya? Nah, kalau metodenya this tadi, itu kan cuman tinggal volume sama dengan luas kali H, ya kan? Nah, luasnya dia di sini kan lingkaran. Luas lingkaran tadi apa? Pi R kuadrat. R-nya adalah fungsinya, berarti Pi kali Fx kuadrat. Ya, untuk yang fungsi dis. Jadi di sini adalah nanti integral 0 sampai
H. H itu karena tadi dia sampai X sama dengan H. Ini garis X sama dengan H ya, ini fungsi yang lain. Sampai H dari P R per H X kuadrat sebagai Fx dx. Gini ya. Nah ini per H-nya. Ini dikeluarkan karena dia konstanta, tinggal X kuadrat. Ini adalah hasilnya dari 0 sampai H, ketemu hasilnya adalah 1/3 pi R kuadrat H. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang metode shell-nya. Bedanya metode shell, tadi kan volumenya adalah 2 pi RH kalikan delta X kan. Nah, di sini lihat, kita nggak bisa dia bentuknya shell-nya vertikal. Nggak bisa bentuk shell-nya vertikal, karena nanti kalau vertikal kan berarti gini, bentuknya gini kan. Ini gini, mau dibentuk vertikal gini, nggak bisa diputernya. Diputernya nanti tengahnya bolong. Padahal di sini dia tengahnya nggak bolong kan kalau yang ini. Oke, jadi kita ubah bentuknya ke horizontal. Berarti ke horizontal. Nah, kalau horizontal berarti sekarang yang dipikirkan adalah si Y. Yuk, si Y-nya. Ini udah dibentuk ke Y. Itu udah dibentuk ke X. Terus delta Y berarti ini adalah H min RY. Dari mana? Di sini kan H. Ya kan? Berarti kalau ini, delta ini kan H per RY. Di sini kan? Nilainya di sini adalah H per RY-nya kan? Karena di sini fungsi H per RY-nya tadi. Berarti sejauh ini dikurangi ini, ya kan? Jadi dicarinya cuma ini doang. Jadi H dikurangin ini. Oke, jadi sekarang kita masukkan ke rumus yang ini. 2pi tetap. R tadi kan berubah jadi Y ya, yang tadi sebagai apa namanya? Rata-rata dari ini jari-jari kan Y di sini rata-ratanya ya. Kemudian H-nya adalah Fx. Jadi 2pi Y dikalikan Fy sih maksudnya bukan Fx lagi. Baru nanti maaf ini bukan sekarang delta Y ini ya. Jadi karena delta Y di sini berarti dia 0 sampai R. 0 sampai R. R itu mana yang ini kan? Radius. Bukan radius, tadi kan R per H. H-nya di sini kan. Jadinya kalau ini jadinya H per R. Berarti 0 sampai R gantian. Kan tadi secara X, sekarang kita sumbu Y aksis. Berarti yang diambil adalah R. Dari 2 pi Y. Fy-nya adalah, nah Fy-nya H-nya bukan yang ini lagi ya. H-nya adalah, jadi ini kita nggak usah ngomong dia Fy ya, tetap aja H atau H. Itu adalah ini ketinggiannya. Dari H dikurangi H min R Y terus D Y. Ya, ketinggiannya kan inisialnya kan dia cuman ini soalnya. Iya kan? Nah, udah. Jadi shellnya yang di sini jadi H. H itu setinggi ini dikurangin yang ini tadi berapa. Jadi pokoknya hanya di sini 5. Terus namanya ya hanya 5. Terus di sini ketemu 3. Berarti di sini nanti 2. Terus di sini nanti tingginya berapa. Nah itu kan kurangi yang ada di. Kita mulai dari sini ding. Mulai dari sini. Pokoknya di sini adalah berapa gitu kan. Hanya kan semua dari panjang ini. Nah, hanya kan tetap tuh di sini 5. Pokoknya 5. Terus ketemu yang di sini 2. Berarti dikurangi 2. Pokoknya di sini ada lebih kecil ya 1,5. Berarti nanti 5 dikurangi 1,5. Dan seterusnya. Ketemu jawabannya adalah 1/3 pi R kuadrat H. Jadi dia sama ya. Cara apapun hasilnya sama persis. Baik, masih sanggup ya ke selanjutnya. Mungkin tidak akan semua dari subbab akan saya bahas yang biasanya sering keluar saja atau sering digunakan. Yang kedua adalah momen dan pusat massa. Jadi di sini kita ngomongin dia bab 5.6 itu moment and center of mass.
Jadi, suppose atau kita misalkan ada dua massa ukurannya M1 dan M2, terus ditaruh di jungkat-jungkit. Nah, anggap gitu. Terus ada distance-nya kan ini distance 1, ini distance 2. Nah, kemudian akan balance atau seimbang jika dan hanya jika D1 kali M1 sama dengan D2 kali M2 gitu ya. Nah, sekarang kalau di model matematika, nggak ngomongin fisika lagi, distance di sini itu sama dengan X1 atau X-nya. Kalau D1 berarti X1, kenapa kita bilang ngomong minus? Karena kalau balance kan berarti di sini 0 ya. Berarti kalau di sini X1 berarti X1-nya itu sama dengan minus D1 kan. Kalau pemain ini 2 lah. Ini 2 juga. Berarti kan minus 2. Nah, X2-nya sama dengan 2. Nah, berarti nanti untuk balance berarti X1 kalikan D1 ditambah X2 kalikan M2 sama dengan 0 ya. Karena kan biar balance tadi ya. Oke, the product of M particularly is direction distance of the point is called moment. Nah, ini yang dinamakan moment. X1 kalikan M1 atau MI ya, kita nggak tahu, itu adalah moment. M-nya besar, biasanya diomongkan itu. X kalikan M. Jadi jarak atau dikalikan massa beratnya. Oke, kalau digeneralisasi berarti M itu bisa dihitung dari jumlah jarak ke massanya along atau during atau apa ya? Sejalan dari x aksis. Integral momennya itu adalah ini berarti ya. Integral bukan integral, sum atau Riemann dari 1 sampai n. Nah, ini pokoknya balance itu M-nya 0. Itu yang harus di titik poinnya. Oke, nah sekarang kalau di total moment kalau respect to the zero, berarti kan X1 min X bar. Kenapa harus ada X bar? Berarti kan di sini kan ada nih. Umpama nih, ternyata nolnya di sini. Ada X1, X2, X3, X4 sampai X seterusnya. Kok kayaknya lebih banyak di sini ya kalau kamu lihat ya. Nah, padahal di sini adalah si jungkat-jungkitnya gitu ya. Jadi umpamanya kalau mau buat dia fulcrum atau balance seimbang jungkat-jungkitnya, kamu ditanyain what is the coordinate of the point where the fluid mana, ininya itu ditaruh mana, ini ditaruh di mana biar seimbang. Kalau ada M1 sampai MN gitu. Berarti kamu harus cari rata-ratanya dulu dari si jaraknya tadi, ininya sejauh apa gitu si X-nya tadi. Jadi X bar itu sama dengan rata-ratanya ya. Nah, itu atau kamu bisa ngitungnya caranya ya gini aja. X1 kali M1 ditambah ini sampai Xn sama dengan X bar kali M1, X bar kali M2, dan seterusnya gitu ya. Nah, X bar itu kan kita biasanya ngomongnya rata-rata. Lah kalau di sini maksudnya adalah sesuatu yang disebut sebagai pusat dari masanya. Pusat masanya yaitu si titik fulcrum tadi. Ya, kenapa kok nggak ngomong rata-rata? Jadi di sini tadi kan fulcrumnya di sini ya, pemain titik fulcrumnya pemain X bar nih. Berarti kalau mau cari ini X1 kali X1 kan X1 dikurangin ini dulu. Ini loh berapa jaraknya. X2 dikurangin ini berapa jaraknya. X3 dikurangin ini berapa jaraknya. X4 dikurangin ini sampai seterusnya. Ya. Nah, atau juga bisa sama dengan ini. Jadi X-nya ini tetap nggak berubah. Nah, ini kalau kamu turunkan rumus ini, jadi bentuknya adalah sama dengan kayak gini, momen per massa. Ya, jadi momennya berapa? X1 kali M1 ditambah X2 M2 sampai seterusnya per M1 ditambah M2. Yang di sini kan X bar-nya kan bisa dikeluarkan soalnya. Ya, tambah M3 dan seterusnya.
Nah, ini yang dinamakan pusat massa, cara the balance point tadi. Balance points-nya ya itu ya. Oke. Contohnya pusat massa tadi ya ini adalah rumus dari pusat massa. Contohnya kalau ada 4, 2, 6, dan 7 kg dilokasikan di titik 0, 1, 2, 4 secara berurutan. Berarti ini kan 4, 2, 6, 3 nggak ada 7 lah. Sepanjang garis sumbu X kamu disuruh cari center of mass atau pusat massanya yang membuat dia balance. Gimana cara carinya? Yang pertama langsung pakai aja rumus itu. Berarti 0 kalikan 4, 1 kali 2, 2 kali 6, 4 kali 7 ditambahkan dibagi jumlah seluruh bebannya ini. Ketemu akhirnya 2,21. Berarti nanti titik fulcrumnya atau titik balance-nya, pusat massanya adalah sekitar di sini lah. Di 2,21. Gitu ya. Nah, tadi kalau di namanya poinnya ada titiknya, ada 1, 2, 3 diketahui lah. Kalau ini adalah continue di distribution saja sepanjang garis. Jadi dia ada semua ini. Di sini ada semua dan ada masanya. Gimana cara carinya? Ingat tadi sebelumnya dengan adanya perkontinuan itu di setiap titik kita bisa minta bantuan dari integral. Jadi kalau tadi kita cuman bilang dia sum atau jumlah dari XIMI dari 1 sampai 6 karena dia bentuknya adalah variabelnya diskrit. Jadi ada satu satuan. Ini juga kan satu satuan, tapi kalau maksudnya dari 1 sampai N-nya ini bisa dihitung, tapi kalau yang ini kan nggak bisa dihitung karena dia kontinu. Kontinu itu maksudnya di titik, tadi kan titik 0, 1, 2, 3. Nah, kalau yang kontinu itu 0,0, 0,01, 0,0001, 0,2, 0,25, itu semuanya ikut. Kan nggak mungkin kamu hitung satu-satu. Makanya pakai bantuan integral. Karena integral adalah ya tadi, sebenarnya juga jumlah Riemann juga sih, gitu, tapi lebih kecil, jadi semuanya bisa. Oke ya, jadi bedanya itu ya. Kalau tadi pakai jumlah Riemann, yang ini pakai integral. Contohnya, density biasanya bentuknya wire, point X cm kan kamu nggak mungkin hitung per poin 0, berapa itu. Nah, ini fungsi wire-nya adalah seperti ini, gram per centimeter. Kamu disuruh cari center of mass-nya dari 0 sampai 10. Ya udah, pakai aja integral. Ini adalah X kalikan density-nya dx. Ini adalah si density-nya fungsi X. X ketemu 7,5 cm. Jadi kalau ada wire kabel 0 sampai 10, ya densitasnya adalah 3x kuadrat gram per centimeter. Kamu bisa cari pusat masanya adalah ternyata di 7,5. Kalau kamu ngelihat secara kasat mata nggak mungkin 7,5, harusnya kan di tengah-tengah sini kan. Kalau mau seimbang, tapi kan dia ada ininya, densitasnya. Densitasnya 3x kuadrat, ya itu yang membuat dia balance points-nya ternyata berada di sini. Gitu ya. Oke, mass distribution in the plane. Kalau masanya itu terdistribusi di plane. Plane itu bangun datar ya. Contohnya ini. Ini ada M ini di plane semuanya di sini ya. Nah, berarti plane itu bangun datar itu kan ada dua sumbu X dan Y. Berarti nanti ada sendiri-sendiri. Momen Y-nya itu untuk XI kali MI, tapi kalau momen X-nya itu untuk YI kali MI, kebalikannya ya, respeknya beda dibalik. Karena kalau pas kita ngomongin di sini, momennya untuk si Y, tapi kalau pas kita ngomongin di sini, yang secara ini, momennya untuk si X. Nah, berarti nanti ketika cari X bar, jadi X bar itu momen center of mass-nya, pusat massa untuk titik X sama titik C ya. Tetap kalau kamu pamannya lupa ininya MY apa MX, gampangnya ini X bar berarti ini tetap X. Ini kalau Y bar ini berarti tetap dibaca. Oke, contohnya ada particle having masses atau masanya 1, 4, 2, 3, dan 2.
unitnya nggak tahu apa, located di poin 6.1, 2,3, bla bla bla. Ada 5 juga ya, respectively, berarti urut. Find the center of mass. Ya udah, kamu cari aja X bar-nya pakai yang tadi. 6 kalikan 1, 2 kalikan 4, X-nya semua ya, X-nya dulu, kemudian habis gitu Y-nya yang min 1 kali 1, masaknya sama, ketemu min 11 per 12 sama 23 per 12. Jadi nanti umpamanya ya, 5 partikel itu bertebaran di sini, umpamanya bentuk gini ya, terus nanti pusat masanya ini berarti nanti umpamanya ini. Ya udah, berarti yang di sini adalah pusat si masanya. Begitu. Nah, kita tadi punya rumus ini ya untuk pusat massa dibangun datar. Nah, jadi kalau masanya bentuknya titik lah. Sekarang kalau masanya bentuknya fungsi. Contohnya ini, fungsi fx sama fungsi gx. Jadi daerah yang dibatasi oleh fungsi fx sama fungsi gx ini. Kamu disuruh cari pusat masanya. Nah, pusat masanya itu kamu bisa pakai bantuannya cari pusat massa per persegi panjang. Kecil-kecil ini kan pusat masanya kan mirip-mirip nih. Nah, nanti kan dia akan along this line. Nah, itu karena dia bentuknya adalah nih delta X lagi. Ini berarti kamu pakai bantuan dari integral. Jadi integralnya adalah sejauh dia mana si bangun datarnya tadi yang dibuat dari dua kurva, kemudian X kalikan Fx min Gx ya kan. Tadi kan XI dikalikan M. I gitu ya. Ini integral tadi, integralnya MI gitu ya. Oke, M-nya kecil massa I. Nah, di sini X-nya itu dikalikan Fx min Gx. Kan massanya dari sini ke sini. Gitu ya. Nah, yang bawah juga massanya Fx min Gx. Nah, di sini terus ini Y-nya. Kalau X-nya tadi gitu. Nah, kalau Y, nah ini beda lagi yang Y. Yang Y, berarti kan dia diambilnya dari long Y gitu ya. Nah, berarti di sini kamu cek Fx plus Gx per 2 dibagi 2. Karena kira-kira di sini dibagi 2 kan. Si center point-nya kalau dibagi 2. Kalau kita ngambil yang kecil ini kan kayaknya kan kalau pusat masanya di tengah-tengah dibagi 2. Dikalikan sebagai si X-nya ini loh. Kalau tadi kan X cuman ini lah. Sekarang Y. Y kan di sini. Y-nya ini berapa? Y-nya adalah Fx plus Gx per 2. Gini ya. Bawahnya sama, jadi ketemu hasilnya ini sama ini. Nah, contoh soal langsung. Carilah pusat massa dari kurva yang dibatasi oleh X pangkat 3 sama akar X. Nah, ini akar X, ini akar 3. X pangkat 3. Ketemu perpotongannya X pangkat 3 dengan akar X dikuadratkan berarti X pangkat 6 sama dengan X. Jadi X pangkat 6 min X sama dengan 0. X pangkat 5 min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. X pangkat 5 min 1 sama dengan 0 itu X-nya berapa? 1 lah. Jadi ketemu X0 sama X1. Kalau X0 berarti Y sama dengan akar 0. Y sama dengan 0. X1 Y sama dengan akar 1. Y sama dengan 1. Nih, ketemu di sini sama di sini titik potongnya. Oke, sekarang kita pakai rumus yang tadi. Kamu cek dulu yang lebih tinggi atau berada di atas. Kalau untuk X adalah akar X, ya udah berarti dia akar X dikurangi X pangkat 3. Kalau Y tadi kan sudah ada rumusnya, dimasukkan ketemu 3/7 sama 12/25. Jadi ini yang kamu temukan ini itu adalah 12/25, 3/7. Tuh, keren toh? Kamu udah bisa nemu ini. Titik yang bikin balance di mananya. Kalau pengen tahu bikin balance di mananya itu, kalau mamanya kamu bikin ini kan mirip daun ya, anggap aja kayak daun gini. Terus kamu kasih bolongan di sini persis, terus kamu bolongin terus pakai tali, dia pasti akan balance. Itu berarti dia benar-benar titik
balance atau keseimbangan dari bangun datar tersebut. Nah, mungkin nanti suatu waktu kamu butuh untuk proyek apa seperti itu gitu ya. Nah, itu tujuan dari cari balance dari bangun datar. Oke, next kita masuk ke bab terakhir ya, subbab terakhir dari bab ini yaitu adalah probabilitas dan variabel acak. Masuk lagi ya kita ke statistik. Probabilitas dan variabel acak. Yuk, dibaca dulu bahwa contohnya kalau ada eksperimen dari melempar fair coin atau 3 koin. Nih 3 koin. Ya kan? Berarti sampel space-nya kan ini. H itu head ya. T itu apa ya kalau di koin itu kepala sama apa? Angka. Harusnya number. Udahlah anggap aja T itu apa gitu ya. Nanti pasti ada 2 sisi. Ya kan pasti keluarnya sampel setnya adalah kalau enggak head T, head TH gitu-gitu ya. Semuanya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ya, karena apa? Biasanya ruang sampel dari 2 pangkat 3. Dari mana? 2-nya itu adalah koin itu punya 2 sisi. 3-nya adalah 3 kali dilempar. Ya. Kalau enggak 3 koin dilempar berbarengan, itu bisa. Nah, sekarang kita ngomongin the probability distribution dari X itu adalah all possible value of X listing atau daftar dari semua kemungkinan kejadian dari X together with the probabilities-nya. Nah, contohnya ini. Oke. Contohnya kalau kita pamannya ini 0, 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan ini ya, pamannya aja head. Head yang 0. X-nya pamannya head. Head 0 itu kan berarti T, T, T. Bener ya? 1/8. Head-nya 1 berarti T, H, T, 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 H sama T, H. Salah. H, T, T. Oke, nih. 1, 2, 3. Bener ya? Jadi ada 3/8. Sekarang 2. Head-nya 2. 1, 2, 3. 3 juga, jadi 3/8. Head semua, 1. Oke, nah itu maksudnya. Nanti kalau umpamanya dia minta T juga sama. Kebetulan dia sama persis. Nah, sekarang kalau kita ngomongin probability sama statistik, kalau ini kan sudah ada nih, ini namanya probability distribution dari fungsi tersebut atau eksperimen tersebut. Nah, ditanyain, for illustration, suppose misalkan dari 3 koin tadi, 3 koin, oh ini lemparnya, lempar 3 koin, lempar 3 koin, itu dilempar sebanyak, percobaannya itu 10.000 kali loh. Banyak banget toh. Ya, lempar 3 koin, dilempar 10.000 kali. Nah, pakai probability yang tabel ini, berarti kita bisa ngomong atau mengharapkan kalau zero head, ya, zero head itu kan berarti yang ini. Zero head ini kan probabilitasnya 1/8 nih, ya. One head of the time in repeated trial. Jadi kesempatannya, ekspektasinya adalah 1/8 kali 10.000. Yaitu 1, 2, 50 kali akan muncul dalam 10.000 kali percobaan. Nah, kalau yang tadi yang lain ya berarti tinggal dihitung. Kalau yang 1 kali itu berarti 3, 7, 50 kemungkinan muncul dari 10.000 kali percobaan. Seperti itu ya. Kalau how many heads altogether do we expect to see in tosses of 3 coins? Berarti kalau head altogether berarti yang
Ini toh 1/8. Berarti nanti mana? Nih. Nih. 3 heads. Oke. Nah, contohnya adalah example 1. Plastik, barang plastik itu dibuatnya dari 20 kali penyuntikan plastik, bahan plastik lain ke cetakan ya. Nah, dari the 20 part, 20 bagian tadi ini diinspeksi untuk melihat kegagalannya atau ada yang mungkin ada bubbles-nya atau retakan begitu-begitu kan. Nah, dari 20 tadi probability distribusi ada yang bagian yang defect atau gagal itu didistribusikan di sini. Jadi dari 20 itu kalau 0 nggak ada yang gagal, 0 gagal. Ini gagal ya, ini gagalnya. Kalau ini 1, ini gagal 2, ini gagal 3. Ya, ada 0, 1, 2, 3, probabilitasnya adalah ini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah find that dari 20 part itu at least 1 yang gagal. Paling sedikit 1 yang gagal. Berarti kan P, X-nya lebih besar sama dengan 1. Paling sedikit 1 kan berarti bisa 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini cuma probabilitasnya sampai 3 yang dihitung, berarti kamu hitung aja PX1-nya tambah PX2 tambah PX3. Jadi di sini kemungkinannya adalah 0,10 ya untuk PX-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, expected value nomor B, expected number of defective parts. Jadi nilai harapan. Nilai harapan tentang kegagalan di satu batch ini. Kegagalannya itu berapa sih gitu. Nah, itu caranya cari adalah ini. 0 itu berarti gagalnya 0 kali probability-nya. 1 tadi gagal 1 kali probability-nya berapa? Gagal 2 kali probabilitas gagal 2 berapa? Gagal 3 kali probabilitas gagal 3 berapa? Jadi secara keseluruhan nilai harapan untuk ada kegagalan dari 20 ini adalah 0,15. Ya, akan ada 0,15 kegagalan dari satu batch atau 20 tadi, 20 barang tadi, 20 kali injeksi tadi. Gitu ya. Jadi emang gunanya di sini. Nah, ini kalau dia bentuknya adalah 1, 2, 3. Nah, sekarang integral, aplikasi integral digunakannya ketika bentuknya adalah probability distributive function. Bentuknya adalah function di mana X-nya jadinya adalah continue karena ada di setiap titik. Jadi tadi kalau pemainnya tadi 0, nanti ada 0,1, 0,2, yang ini loh, yang gini-gini nih loh, yang nggak bisa ngitung satu-satu. Nah, itu berarti kamu bantu pakai integral. Ya, jadi kalau tadi kan kamu hitung satu-satu, karena di sini nggak ada persatuan, berarti dari 1 sampai 9, kamu hitung pakai integral 1 sampai 9. Fungsinya diintegralkan. Ketemu ini. Kalau lebih dari 4, nah kita lihat fungsinya kan paling banyak 10 ya, yang ada ininya lainnya kan 0, berarti ya 4 sampai 10 aja. Nah, sekarang nilai harapan. Nilai harapan itu kan berarti untuk semuanya. Semuanya lah. Semuanya itu cuma untuk 0 sampai 10. Karena selain itu dia nilainya adalah 0. Berarti ya batasnya 0 sampai 10. Hasilnya adalah 5. Begitu ya. Nah, ini ada contoh lagi. Random variable, terus PDF juga, probability distributive function. Dia tentang expectation atau dari lifetime suatu baterai. Lifetime in hours of a battery. Jadi berapa lama baterainya tahan hidup pakai continuous random variable yang tadi yang saya bilang kalau X-nya itu nggak bisa ngomong 0, 1, 2, 3, tapi 0,1 juga ada, 0,2 juga ada, 1,125 juga ada, ini yang kecil-kecil ini. Nah, itu berarti pakai integral. Kamu disuruh cari di gambar, oke, gambarkan nomor A, ya kan? Terus validnya itu kenapa dia non negatif? Non negatif dicek dari 0 sampai 5, luas daerahnya positif. Oke ya. Kemudian nomor 2 probability apa nih? Nah, juga itu probability at least 3 hours. Berarti
0, at least 3 hour berarti 3 dan seterusnya ya. Berarti 3, 4, 5. Karena dia cuma sampai 5, di fungsinya berarti sampai 5 aja. Terus yang B, expected lifetime, berarti secara keseluruhan selama 5 jam, selama 5 jam, maaf. Untuk X 0 sampai 5, itu akan bertahan selama 3 jam, jadi ternyata cumaan. Terus yang D, find and sketch graph of CDF. CDF itu cumulative density probability. Jadi kalau kumulatif itu dia diakumulasikan, dihitung. Jadi habis pamannya ini ya, ketemu pamannya tadi kita ngomongin ini, X lebih besarnya 3. Jadi PX ya dihitung sih lebih besar sama dengan 3 itu berapa. PX lebih besar sama dengan 4 itu berapa. Dihitung semuanya pakainya rumusnya ini. Kenapa ada X lagi? Karena fungsinya nanti dimasukkan lagi ke X. Ya, fungsinya nih dan ditujukannya adalah 1 di sini. Jadi dihitung. 1 tadi kan 3 tadi 0,5 ya. Nih 0,5 kan di sini. Nah, kalau 4 nanti hasilnya berapa? Harusnya di sini sekitar 0,75. Nah, di sini juga harusnya begini. Ini jadi nanti di sini PX-nya lebih besar 1, ini PX-nya lebih besar 4, ini PX-nya lebih besar 5 gitu. Kumulatif, dikumulasikan dari hasil ini. Nah, nanti totalnya dari sini semuanya ya itu kan sama dengan 3 jam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu kalian dalam memahami materi ini. Silahkan dicek tugas mandirinya di Helena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.